Jatuhnya Evan Dika secara tiba-tiba di lapangan pada pertandingan kemarin melawan Udinese mengejutkan dunia Serie A, dan terutama orang-orang terdekatnya termasuk rekan satu timnya. Corriere dello Sport edisi hari ini melaporkan bagaimana Houssem Aouar adalah orang yang paling terkena dampak rawat inap Dika. Gelandang asal Aljazair ini sangat dekat dengan bek asal Pantai Gading itu, keduanya bergabung dengan Roma pada waktu yang sama tahun lalu dan tidak dapat dipisahkan sejak saat itu, berbagi kamar hotel saat bepergian bersama tim dan bertemu dengan keluarga satu sama lain di waktu luang. Menurut surat kabar Italia, saat mengunjungi Dika di rumah sakit bersama anggota skuad lainnya, Aouar mengatakan kepada Daniele De Rossi, "Saya akan tinggal bersamanya. Pergilah ke Roma tanpa aku." Permintaan tersebut dikabulkan oleh Roma, namun akhirnya Aouar berubah pikiran setelah petugas medis di rumah sakit memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa menginap di kamar rumah sakit Dika semalaman. Kemarin adalah hari yang sulit tidak hanya bagi bek Roma Evan Dika dan seluruh keluarga Roma, tetapi juga bagi mantan pemain Giallorossi Matías Vina dan Flamengo. Bek kiri Uruguay, yang pindah dari ibu kota Italia ke Flamengo pada Januari lalu, mengalami memar parah di kepala setelah bertabrakan dengan Adriano Martins pada laga melawan Atletico Goianiense. Yang terakhir ini segera dibalut dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan mantan pemain Giallorossi, yang awalnya duduk di bangku cadangan untuk pulih, namun akhirnya pingsan, sehingga segera dirawat di rumah sakit. Untungnya, tes yang dilakukan kepada pemain tersebut tidak menunjukkan adanya trauma kepala atau situasi klinis mengkhawatirkan lainnya, sehingga mengesampingkan kemungkinan kerusakan otak. Oleh karena itu, Vina akan dapat kembali ke rumah dan, segera, juga ke lapangan. Laporan cedera terbaru untuk Milan muncul saat Rossoneri mengalihkan perhatian mereka ke leg kedua perempat final Liga Eropa melawan Roma. Seperti yang diumumkan Milan, Stefano Pioli tidak akan bisa mengandalkan bek veteran Simon Kjaer yang mengalami cedera saat bermain imbang 3-3 dengan Sassuolo. Pemain internasional Denmark akan absen setidaknya 1 minggu, menurut Calciomercato.it. Di sisi lain, Malik Thiaw yang juga absen pada pertandingan kemarin karena cedera dikabarkan siap untuk lawatan mendatang ke ibu kota Italia. Eksekutif Bologna dan mantan Direktur Roma Claudio Fenucci membahas pertandingan head-to-head yang akan datang dengan Roma dalam pertandingan yang bisa menjadi penentu untuk perlombaan Liga Champions tahun ini di Serie A. Fenucci berbicara kepada radio Serie A pagi ini. "Kembali ke Roma sangat menyenangkan bagi saya, banyak orang yang juga bersama saya masih bekerja di sana dan itu selalu menjadi kesempatan unik," kata mantan eksekutif Giallorossi tersebut. "Stadion akan penuh, suasananya akan fantastis dan saya senang menemukan Daniele De Rossi di bangku cadangan Roma, yang merupakan pemain ketika saya menjadi CEO klub. Saya selalu mengatakan bahwa dia mempunyai takdir pertemuan juga karena dia adalah seorang pria yang selalu ingin menemukan hal-hal baru, yang banyak belajar, telah mengikuti jalan yang benar, mendapati dirinya mampu menangani situasi sulit dan melakukannya dengan sangat baik. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendoakan agar Evan Dika segera pulih," tambah Fenucci mengingat kejadian tadi malam yang melibatkan bek Pantai Gading itu dalam pertandingan antara Roma dan Udinese. Bologna menderita kekalahan penting dalam diri Louis Ferguson yang akan absen dalam waktu lama menyusul cedera terbaru yang dideritanya dalam pertandingan terakhir melawan Monza. Seperti yang diumumkan klub, Ferguson mengalami cedera ligamen dan memerlukan operasi. Jangka waktu pemulihannya belum ditentukan tetapi pemain tersebut kemungkinan akan absen hingga akhir tahun kalender. Sementara itu, Thiago Motta yang harus mencari solusi alternatif untuk lini tengahnya saat Bologna akan menghadapi Roma dalam waktu seminggu yang bisa menjadi pertandingan penentu perebutan gelar Liga Champions tahun ini. Nasrullo Kabirov menjadi sorotan di laga Qatar U23 vs Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Wasit Tajikistan itu bikin beberapa keputusan berbau kontroversi.
Laga Grup A Piala Asia U23, 2024 antara Qatar vs Indonesia tersaji di Jassim bin Hamad Stadium, Doha, Qatar, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Laga dimenangkan tuan rumah 2-0, lewat penalti Khaled Ali bin Sabah dan gol tendangan bebas Ahmed Al-Rawi. Di laga itu, Indonesia bermain dengan 9 orang usai menelan 2 kartu merah. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta diusir wasit usai melanggar lawannya. Ivar Jenner di kartu merah usai melanggar Saif Eldin di awal babak kedua. Dalam tayangan lambat, terlihat kaki Ivar Jenner sedikit mengenai kaki lawannya, dan langsung di kartu kuning. Ivar Jenner protes sebab merasa tak sengaja menyenggol kaki Eldin karena melompat. Namun, wasit tetap memberinya kartu dan mengusirnya, karena sebelumnya gelandang Indonesia itu sudah menelan kartu kuning di babak pertama. Sementara Sananta diusir usai melanggar Muhammad Aiyash di injury time. VAR mengubah kartu kuningnya menjadi kartu merah. Beberapa keputusan yang dikeluarkan Nasrullah Kabirov kemudian menjadi sorotan. Salah satunya soal kartu kuning kedua Ivar Jenner yang dianggap berlebihan. Selain itu, ada momen Kabirov sempat mengeluarkan kartu merah saat Saif Eldin melanggar Witan Sulaiman dengan keras. Namun, kartunya berubah jadi kuning, saat diberikan ke pemain Qatar. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, protes keras soal pelanggaran itu, namun malah di kartu kuning juga. Kemudian, ada momen Marcelino didorong pemain Qatar, Hashmi Al-Hussein di depan sang wasit. Namun, Nasrul Kabirov mengabaikannya. Momen itu membuat keputusan wasit banyak dipertanyakan. Qatar sendiri kini memimpin Grup A Piala Asia U23, 2024 dengan 3 poin, disusul Australia dan Yordania yang punya 1 poin usai imbang 0-0. Indonesia sementara menjadi juru kunci dengan nihil poin. Dua kartu merah untuk Ivar dan Sananta sangat merugikan timnas. Selain 2 pemain itu absen untuk laga kedua grup, Shin Tae-yong juga pusing, karena dia sedikit kesusahan mengatur strategi melawan Australia nanti. Ini pertandingan penuh kontroversi dan sudah diramal Qatar akan melakukan apapun untuk menang. Andaikan tak ada penalti dan kartu merah maka pertandingan akan seru, kemungkinan Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Sayang wasit merusak jalannya pertandingan kedua akan berat karena Indonesia tak bisa menurunkan Ivar dan Sananta, tinggal sedikit stok pemain inti di skuad Garuda.